Coba bayangin deh, sebuah pemandangan yang pasti udah familiar banget. Anda lagi mau bayar kopi, jajan di warung, atau beli sesuatu di pinggir jalan. Tinggal keluarin HP, buka aplikasi, terus scan satu kode QR. Praktis banget kan? Sejak muncul di tahun 2019, QRS ini udah jadi kayak simbol pembayaran digital yang simple, bisa di mana aja, dan kesannya murah. Semuanya beres dalam hitungan detik. Gampang banget. Tapi, pernah kepikiran nggak sih di balik kemudahan tap and go itu ada sebuah sistem yang jauh lebih rumit dari yang kita bayangin? Nah, di sini kita bakal bedah. Apa sih yang sebenarnya terjadi tiap kali kita scan kode itu? Oke, pertama-tama harus kita akui, QRIS ini sebuah revolusi kemudahan. Dulu kan repot banget ya, satu warung bisa punya jejeran kode QR dari berbagai aplikasi. Sekarang, cukup satu kode aja bisa terima pembayaran dari manapun. Ini jelas sebuah lompatan besar. Terus biayanya gimana? Nah, untuk pedagang biasa, biayanya itu 0,7%. Namanya Merchant Discount Rate atau MDR. Kalau didengar sekilas, 0,7% itu kan kecil banget ya. Apalagi kalau kita bandingin sama biaya gesek kartu kredit zaman dulu yang bisa 2-3%. Tapi, apa ceritanya cuma sesederhana itu? Untuk ngerti biayanya, kita harus intip dulu mesin yang bekerja di belakang layar setiap kali kita scan QRS. Ini prosesnya bukan sekedar pindahin uang dari HP kamu ke rekening pedagang loh. Nah, ini yang seru. Ternyata setiap transaksi itu melibatkan minimal 5 pemain yang beda-beda. Ada issuer, itu aplikasi yang kamu pakai, ada acquire, penyedia QR si pedagang, terus ada 3 perantara, lembaga switching yang jadi kayak jembatan penghubung, lembaga standar yang ngurusin teknologinya, dan lembaga penyelesaian yang tugasnya mindahin uang di akhir. Jauh lebih ramai kan dari sekedar transfer biasa? Jadi biaya 0,7% tadi itu nggak masuk ke satu kantong aja. Biaya itu dibagi-bagi kayak kue ke semua pemain tadi. Issuer, acquire, switching, sampai ASP dan PTAN. Oh ya, penting nih, Bank Indonesia sendiri nggak ngambil sepeser pun dari biaya ini. Semuanya itu untuk ngejalanin industrinya. Dan satu lagi yang sering bikin salah paham, prosesnya itu nggak 100% instan. Tahap pertama itu namanya otorisasi, data dicek dalam sekejap, dan kamu dapat notifikasi berhasil. Tapi uangnya itu belum beneran pindah. Uang baru beneran ditransfer antar lembaga besoknya di proses yang namanya settlement. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Dengan semua kerumitan di belakangnya itu, apa label murah buat QRIS ini masih pas? Yuk kita lihat datanya langsung. Nah, tabel ini nunjukin semuanya. Dibanding kartu kredit lama, jelas QRS yang 0,7% lebih murah. Dibanding gesek debit beda bank atau off-use, masih lebih murah juga. Tapi, coba lihat baris paling bawah. Kalau kita pakai kartu debit di mesin dari bank yang sama, atau istilahnya on-use, biayanya cuma 0,15%. Nah, ini dia poin kuncinya. Biaya QRS itu ternyata hampir 5 kali lipat lebih mahal daripada alternatif termurah yang ada, yaitu transaksi debit count and use. Ini momen ahanya. Ternyata, kemudahan universal dari QRS itu punya konsekuensi. Kita mengorbankan opsi biaya terendah yang dulu bisa dinikmati pedagang. Jadi, inilah inti trade-off-nya. Pedagang emang dapat keuntungan super besar. Bisa terima semua pembayaran digital cuma pakai satu kode. Tapi di saat yang sama, mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati biaya transaksi yang paling efisien dan paling murah. Dan ternyata, ceritanya nggak berhenti di soal biaya aja. Di baliknya, ada isu yang jauh lebih besar. Ini soal strategi ekonomi nasional, bahkan soal politik internasional. Di sini ada dua sudut pandang yang saling berhadapan. Buat Indonesia, QIRS itu adalah alat untuk mencapai kedaulatan sistem pembayaran, biar nggak bergantung sama jaringan asing. Tapi buat Amerika Serikat, kebijakan yang sama justru dianggap sebagai penghalang bisnis bagi pemain global mereka. Dan ini bukan sekedar opini loh, kutipan ini diambil dari laporan resmi pemerintah AS. Ini nunjukin betapa seriusnya isu ini di panggung dunia. QRS ternyata punya dimensi geopolitik yang sangat kuat. Terus gimana caranya Indonesia melindungi jaringannya? Ya dengan aturan-aturan ini. Ada batasan kepemilikan asing, kewajiban semua transaksi lewat jaringan lokal, dan pemain global nggak bisa bikin infrastruktur QR sendiri di sini. Intinya, mereka harus lewat jalan tol yang udah dibangun di dalam negeri. Oke, sekarang kita tarik lagi diskusi tingkat tinggi tadi kembali ke lapangan. Ke mereka yang paling merasakan dampaknya secara langsung, para pedagang kecil. Kutipan ini ngena banget ya. Ini mengubah angka-angka tadi jadi cerita nyata. Buat bisnis yang untungnya tipis banget, biaya 0,7% itu bukan lagi angka kecil. Biaya itu bisa makan hampir semua keuntungan mereka.
Untungnya, para regulator mendengar keluhan ini. Bank Indonesia akhirnya melakukan beberapa penyesuaian. Mereka menurunkan dan bahkan nantinya akan menggratiskan MDR untuk para pedagang terkecil. Ini sebuah pengakuan bahwa beban biaya itu memang nyata. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita bisa mulai menarik benang merahnya. Keseluruhan sistem QRS ini adalah sebuah rangkaian trade-off atau pertukaran yang memang disengaja. Inilah pertukarannya. Di satu sisi, kita dapat kemudahan yang luar biasa, inklusi keuangan yang lebih luas, dan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Tapi di sisi lain, ada harga yang harus dibayar, biaya tambahan, efisiensi yang berkurang, dan kompetisi yang lebih terbatas. Kesimpulan akhirnya, kata murah itu sangat relatif. QRIS bukanlah solusi paling murah di setiap kondisi. Ini adalah sebuah proyek strategis nasional yang memprioritaskan kemudahan untuk semua dan kedaulatan negara. Dan dua hal itu ternyata punya label harganya sendiri. Jadi, lain kali Anda scan kode QR itu, coba ingat mesin rumit yang bekerja di baliknya. Dan pertanyaan yang tersisa untuk kita semua renungkan adalah, dengan segala keuntungan dan biayanya, apakah pertukaran yang ditawarkan oleh QRS ini sepadan?